Jadi teman-teman mohon maaf ya karena HP lowbat. Jadi ini saya buka karena ini tidak bisa berfungsi karena HP lowbat. Jadi saya bisa bandingkan suara saya menggunakan ini dengan tidak. Nah ini keperluan konten. Nah jadi sudah dua contoh ini Pak ya, Pak teman-teman operator, Bapak Ibu yang ada di grup ini. Sengaja saya buatkan video seperti ini untuk betul-betul kita itu sudah ada referensi, ada tambahan wawasan. Nah ini juga kan sudah tidak ya. Nah saya lanjut dulu dengan mixer. Tadi kan saya di Bunea, ini saya buka dulu ya. Saya buka dulu, ini kan kabelnya pendek sebenarnya. Jadi karena ini untuk keperluan konten, jadi saya ini cukup keras juga ya. Nah, tadi saya bilang di Bunea itu yang mixer tak itu hanya efeknya 12 efek. Itu pun manual. Nah, mungkin ini lebih jelas barangkali kalau saya lebih perdekat. Ini kan ada angka-angka ya. Nah, ini 99 ini. Nah, itu. Jadi dia tinggal putar begini langsung ada nomor. Tenamoni center kamu sumpai. Mohon maaf ya. Tadi kita mas center toh. Nah, saya bilang body hitam, umumnya itu body hitam, tulisannya pasti putih. Kalau Yamaha identik seperti itu. Yamaha dengan Ranger itu body biru, tulisan abu-abu. Jadi setengah mati mas center. Nah, sekarang tidak perlu mas center karena langsung ada lampunya di sini tertera di digitnya. Potensionya langsung menunjuk 51, suara 58 suara robo umpamanya, 59 suara echo, ditambah dengan pengaturan yang tadi seperti yang saya ajarkan. Nah itu untuk seputaran mixer. Nah saya ulang lagi sedikit karena tadi lowbat HP karena buat makan baterai kalau kita menggunakan clip on. Nah jadi teman-teman, ini kalau kita mau pakai jangan pakai yang sekecil seperti ini karena kurang tosengi kalau untuk di masjid. Nah, pakai di atasnya ini 4 channel. 6 channel itu kalau untuk tonton talas lumayan sekali nih. 6 channel. Harganya berapa? 800.000. Jangan salah paham lebih. Maka yang jutaan tidak, 800.000 di Makassar ada nih barangnya seperti ini. Ini semua barang mana? Barang online. 800.000. Sudah ada di Makassar. Toko pun juga sebenarnya sudah beli online. Iya, saya pernah dapat, ternyata toko-toko di Makassar beli online tuh ini dan pernah balungkang. Dia beli online. Saya lihat itu di peralatan aksesoris kamera, ternyata beli online tonya pentoko baru naik jual kembali. Seperti itu. Cuma mungkin caranya mereka beda ya. Mungkin ada juga bahkan sama aja dengan cara tak belanja. Nah ini bosi. Jadi mohon maaf nih kalau suara aku berubah karena saya sudah tidak pakai ini tadi. Pertama, kemudian yang kedua saya pakai clip on untuk konten. Nah, tapi saya tidak kontenkan ini nih. Saya memang sengaja buat video ini khusus untuk kita, bukan untuk dia. Saya nanti lempar di YouTube ini sebentar supaya kita tidak terlalu mengambil ruang di penyimpanan tak. Jadi nonton di YouTube jadi ini. Nonton di YouTube jadi. Nah, seperti itu. Nah, ini mixer ya. Nah, ini sudah lumayan kalau 6 channel itu agak-agak besar seperti ini. Nah, agak besar dia. Ini 4 channel dia. Nah, teman-teman ini 4 channel. Nah, jadi mungkin sudah bisa dipahami ya. Mungkin ada referensi. 800.000 6 channel sudah bisa dipakai di masjid. Kecuali kalau kami di sini tidak bisa dipakai 6 channel karena kebutuhan mic banyak. Kalau di Tono Talas itu lumayan nih 6 channel. Nah, ini pun kalau kita di sini standar ini. Tapi kalau mau di atasnya ini 12 channel terlalu pemborosan. Kalau untuk di Tono Talas, kecuali Masjid Raya. Nah, di Tondongpura bisa 12 channel. Apalagi kalau gereja ini hujan ya, jadi saya agak keras suara. Apalagi kalau gereja itu tidak pernah pakai di bawah 10 channel. Gereja pakai harus di atas 12 channel. Kenapa? Karena gereja ada alat musik, ada organ, ada gitar, ada tamborin, ada mimbar, ada protokol pendeta, lentomic pendeta, lentomic ribbon vokal gereja. Jadi mixer di gereja itu mixernya itu rata-rata yang begini lebar. Rata-rata yang begini lebar. Kalau masjid tidak lebar tosing, biasa begini dia. Karena di masjid tidak menyanyi orang, tidak. Jadi bisa dipahami mungkin ya teman-teman, kenapa saya edukasikan seperti ini?
supaya besok lusa kita mau pengadaan ditahu ini bilang, oh ini Pak asal apa jaringan video dapat J. Tidak asal beli begitu nanti, karena kita sudah ada paham ini tentang seputaran ini. Namun kamu aja panennya. Tapi kalau asal beli jadi ini masih buang-buang uang lagi. Seperti apa yang terjadi sekarang, mau maaf Pak Ilyas ini kalau saya bilang jam yang kita beli pemborosan ini. Nah untuk itu jam saya sarankan jual di luar daripada daerah Tondo, jual ke Maros ke atau apa atau. Kenapa? Karena kalau di Tondo itu dijual badai. Nah kita ujian ada oke, pasti kasih orang minta tolong bagaimana cara penggunanya. Kita saja yang jual, kalau mau ajari itu orang pasti, nah yang itu nanti dibalukan kayak sawal ini pasti konek belum wifi-nya kan begitu. Jadi lebih baik kita jual di luar Tondo. Nah, kalau kita sudah jual di luar daerah Tondo, tapi sudah tidak ada yang mau beli, apa boleh buat? Kalau ada yang mau ambil, disumbangkan dan terima silakan, tapi dia harus biayai. Kenapa? Dia harus belikan pemutar lain selain merek Takwa supaya bisa konek. Nah seperti itu. Tapi kalau bilang kenapa kalau itu bisa belikan juga, terlalu pemborosan. Kenapa? Kita tidak bisa jamin apakah betul bisa dikonek atau bagaimana lagi kendalanya lagi, akan menambah lagi pengeluaran. Lebih baik biarkanlah itu menjadi satu pengalaman, beli lagi yang memang sesuai peruntukan yang sudah orang terbukti pakai. Seperti Bilango, seperti Panguka, para Lombasa. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah ada sedikit di sini pemahaman tentang alat-alat elektronik untuk sound system masjid. Nah, saya tidak mau teman-teman itu pemborosan seperti saya. Ini pemborosan, ini pemborosan, tuh. Ini pemborosan, dan masih ada kayaknya itu di dalam satu pemborosan juga. Nah, itu alat-alat ini. Ini tidak bisa di masjid juga karena 2 channel ini. Tapi biarlah saya simpan sebagai kenangan. Mungkin nanti saya bisa fungsikan di tempat lain seperti itu. Nah lanjut, mungkin ada yang bertanya kenapa kita mau sekali Tondo Talasa itu kita selalu mau masuk semua ke beberapa masjid. Mungkin ada yang bertanya seperti itu, toh? Nah, mungkin ada Tommy Kodong yang pengertian, maksudnya penasaran kenapa itu kita mau sekali. Saya pernah tugas di Tondo, jadi saya tahu kualitas suaranya itu masjid. Saya tahu kualitas suaranya itu mungkin seperti apa kasihan di Tondo. Lewatnya saja itu, aku tahu nih, oh ini, aku tahu nih. Nah ini, apalagi kalau kuliah di Coron, tak salah di Coron. Nah, tinggal pengurus masjidnya mami kalau mau terima saran atau tidak. Nah, seperti itu. Tanra mau kuliah gitu, suara masjid di Tondo Talas, teman-teman sekalian. Tanra mau kuliah gitu bagus. Kalau mengana saya fasilitasi diriku menggunakan HT. Coba masjid. Saya beli HT ini untuk kepentingan kerja-kerja masjid di Tondo Talasa. Ini saya sudah pernah pakai di Janalabu. Nah, jadi Pak Imam itu di dalam, kusimpangkan satu di depan mixer di depan amplina, baru saya di luar. Baru saya di luar itu di lobet di kapal. Nah. Jadi saya tinggal bicara. Panaiki volumenya Pak Imam, Pak Amir, toh Pak Amir juga namanya itu di Janalabu, 2 Amir gitu. Jadi saya pakai ini, itu tanpa mau mempermudah komunikasi di Tondong. Karena kalau mungkin mengetes, saya pikir mungkin saya harus pakai di sini dulu caraku. Saya pengadaan seperti ini. Ini jangan kaget harganya berapa nah? Jangan kaget, murah gini. Nah ini harganya 200.000 satu pasang ya, lengkap dengan casnya, lengkap pula dengan handsetnya, lengkap dengan ada aksesoris tambahnya ini, tapi saya tidak bisa bongkar semua ini, tidak bisa terlalu ini. Sumpah si bongkar, sumpah balik, tunggu sumpah ri, bukan datang rekan di motor sumpah. Pak si kenapa sadar kak? Saya lupa kardusnya di mana aku simpannya. Anunya. Saya lupa di mana saya simpan itu headsetnya. Ada headset ini, 2 headsetnya itu. Nah ini dia.
Ini 200.000, 2 pasang sudah lengkap dengan handset jepit kayak headset imam, tapi tidak tahu sih nah, tapi dia lumayan lah istilahnya kalau untuk mana tidak mau nih pacak-pacak. Nah ini dia, langsung di telinga, langsung di telinga. Tuh tapi kalau dilihat ini langsung ke HT-nya, difasilitasi. Nah ini harganya berapa? 200.000. Yang ini pembeli sabun di masih juga lawan anak di dengan pacasnya. Jadi saya pernah pakai ini di Jana Labu, di mana juga saya pernah pakai. Saya pernah pakai juga di Pancuruk. Cuma saya kadang lupa bawa karena ini kupikir mengambil tempat. Tetapi kalau memang pekerjaannya urgent, saya bawa ini. Artinya untuk yang di Menara saya bawa, atau untuk kontrol luar dalam saya bawa. Supaya tenamun, oi panai ki pulu mena, oi paling tequila guna. Tenamun ni marah-marah, ada ni mama ki pakaman. Itu tanrang saya mau itu lihat bagus sound sistem audio masjid di Tonontala untuk menunjang semua ini saya beli ini untuk kepentingan saya keliling masjid kalau ada yang mau dikerja-kerja. Saya pernah beli pertama saya pengadaan begini itu di masjid sini saya beli 4 biji 360.000 4 biji karena kami memang butuh. Kenapa saya bilang supaya tidak setengah mati kontrol remaja masjid, tidak setengah mati memarang di Menara kalau mau kerja-kerja masjid. Jadi saya tidak cerita bohong-bohong itu kalau saya bilang kalau mau kecanggihan teknologi Pak di masjidku saya bisa adu dengan masjidnya Bung Oro. Ini yang saya maksudkan. Sampai hati kita adakan. Ini saya pribadi nih bukan masjid ini. Saya mentong beli untuk saya pakai di luar. Kalau ada ini kalau harus ke bawahan tadi. Terakhir kami pakai itu di mana di Pancur, seperti itu. Nah jadi di mana saya beli ini online semua Pak, online semua. Makanya jangan bernegatif thinking dengan barang online. Belum ditipu, tergantung dari kita bagaimana cara kita melakukan transaksi kebutuhan tak untuk apa. Di online itu kita bisa lihat referensi bahwa kamarnya baji itu. Nah semuanya saya masukkan ini belanja di online semua ini Pak. Makanya saya bilang teman-teman ikuti perkembangan zaman teknologi sekarang. Yang merasa kita mentang-mentang hanya di pedesaan, di pedalaman, tidak mau kita masjid mempunyai alat yang canggih atau bisa dibilang mau kampung jindri matenet. Jangan Pak, tetap ikuti. Kenapa kita tonjan rasakan ini? Kita tonjan nikmati. Bukan berarti saya di sini memberikan teman-teman edukasi harus dipaksakan, tidak, tergantung kembali ke kita. Apakah masjid tak mampu? Silakan. Kalau tidak bersabar setidaknya saya sudah edukasi ternyata ada yang begitu pale. Akhirnya kita paham itu. Kira-kira dari sekian banyak orang siapa yang mau kira-kira kasih perlihatkan di semua ini, memberikan penjelasan tentang kira-kira siapa? Kalau bukan karena faktor faktor niat. Apa itu niatnya? Saya ingin mau itu masjid di Tonontala ada yang berubah suaranya. Jadi 8 masjid ini insya Allah mudah-mudahan nanti itu bagus semua suaranya. Kalaupun tidak bagus setidaknya tidak seperti yang dulu. Besok insya Allah ini kita ke liburan lagi. Saya ke liburan mau kontrol juga di sana. Ada panggilan dari Pak Usman. Mudah-mudahan saya bisa membantu di sana. Nah jadi saya rasa mungkin sudah cukup ya. Saya sudah memberikan edukasi teman-teman bahwa ternyata seperti ini. Yang kita takut ini harganya berapa? 800.000. Ini harganya berapa? Tapi kalau untuk di Bunea atau di tempat lain itu kayaknya belum bisa untuk seperti ini. Kenapa? Karena kan kalau di remajanya kan dikarangi Owanti, Cindy, mereka bisa pandai. Pokoknya kalau kami di sini Pak, harus kita pakai begini. Apalagi kalau istirahat mirat, maulid harus kita pakai begini kita kalau di sini. Berarti nalanya kita pantai kan? Nalanya kita pantai kalau tidak begini. Halo, Wansa, di bagian ujung itu jaga anak-anak itu begitu jaga anak-anak ngalih jauh. Namun merangkap manjo. Ini mami dipakai kata Roger masuk. Nah begitu. Nah ini kenapa Pak saya kasih perlihatkan ke semua seperti ini untuk mengajak teman-teman kalau ada masjidnya yang sudah berbasis seperti masjid-masjid yang ada di sini bisa kita pakai ini. Atau mungkin sekedar kerja bisa pakai ini. Nah contoh ini harganya saya bilang tadi 200.000. Enggak pakai rualice. Mau jaraknya ini berapa ya? Jaraknya ini 2 kilo. Kalau tidak ada hambatan bisa dapat 2 kilo. Nah
Jadi kalau dibilang seputaran Buknea aja, wah ada apa gitu Pak? Janalak pun ada apa gitu Pak? Ada apa gitu? Kecuali kalau janalak buka lajur tidak ada apa gitu. Kalau janalak buka lajur atau berbonto birau harus dipakai anten naik. Nah, antennya juga bisa diganti. Nah, ini bisa diganti antennya kalau mau ke anten yang besar, yang panjang tuh ditambah keluar. Nah, inilah gunanya saya ingin melihat teman-teman sekalian itu, saya berikan keedukasi pemahaman seperti ini supaya kita itu ada referensi ke depannya bahwa ternyata JP4J tahu masuknya memang mau lihat itu sound sistemnya masih ditondong bagus. Saya tidak ada mau cari keuntungan. Kalau Pak Jumenia terima kasih, alhamdulillah pun tena ternyata apa? Nah, saya juga melihat dari sikonnya kasihan di sini. Sekian di saldonya, sekian jamannya. Saya cek dulu video bukan apa kasih dulu ke pote-pote nanti kan karena lobeng supaya. Nah, jadi saya cek rekamannya ini ya. Panas ini kemana nih Pak Banu? Baru di motor kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi itu videonya belum terlalu banyak ya untuk di Buknea. Nah, jadi sudah cukup kayak. Jadi ini juga sudah saya jelaskan. Jadi tinggal kita lah khusus untuk Buknea. Saya selalu mau memberikan masukan seperti ini. Saya dengar kita memasukkan proposal ya Pak Ilyas, itu bagus sekali. Saya itu selalu menyarankan seperti ini. Kalau kasih masuk di proposal, jangan cuma itu toh di bangunan yang kita tembak, tapi pikirkan itu apa yang kita mau benahi selain dari itu supaya anggarannya kita bisa tambah untuk kepentingan itu. Terkecuali kalau kita diwajibkan untuk foto ya. Biasanya kan after before-nya, dipoto sebelum dan sesudahnya. Kan seperti itu. Nah, saya lihat di Buknea itu bajis sekali nih masih di Buknea. Lantainya juga lumayan, pelafonnya juga sudah bagus, pekarangannya luas. Bahkan ada satu-satunya masjid yang bisa nongkrong santai sambil minum kopi sambil merokok, lengkap dengan kursinya Buknea. Langsung aku bilang, canggih tong ini, hebat tong ini masjid Buknea. Seandainya ada televisinya, lumayan sekali, tapi apa juga artinya toh kalau ada televisi tapi tidak bisa dipergunakan. Kemudian juga jangan sampai itu televisi nanti akan mengganggu di jamaah. Nah, itu televisi tak juga perlu dipikirkan mau kita apakan itu. Karena mau kipasan CCTV juga kurang abdol kayaknya ya kalau di situ karena tidak banyak di kapasitas jamaah. Karena jangan rekaman ini paluka atau paling paluka sandalo itu pun juga aja apa. Jadi jangan berpikir bahwa itu alat yang kita mau beli takut karena mahal, jangan dulu langsung bertanya dulu kira-kira kalau kita ganti alat berapa itu ini. Jadi kalau untuk di Buknea kalau sound system tak itu untuk saat ini kalau tidak ada dana jangan dipaksakan, cukup itu jam tak saja kalau itu jam tak. Nah, ada proposal tak masuk berapa juta anggarannya, ternyata saya tadi ingat ini tahu sen mau diganti berapa tidak apa-apa nih kalau ada anggaran sen mau beli begini 800.000 sen bagus, sound system juga bagus. Nah, selanjutnya apa yang lagi mau dibenahi, siapa tak mau kasih cukup 100 watt. Bisa jadi, tapi itu terlalu jauh ya. Kenapa? Karena harus diganti ampli. Nah, tapi jangan itu kalau itu untuk sementara itu mau dulu. Cukup janta dulu yang urgen. Janta itu yang urgen karena itu yang vital, tidak mungkin kau Pak Dusun hari-hari met pacodo. Kalau itu janta mau dipakai sekarang harus kita bawa kembali ke Pak Jenudi. Setting apa boleh pas kamu jelas. Oke, nah setting ini pulang ke Tondontal Lasa, pulang ke Buknea, tidak bisa pakai kotak-katik lagi. Kenapa? Karena tidak mau konek. Pak Jenudi lagi kalau kita mau bawakan itu pasti minta tunggu waktu sebentar tidak akan diambil kita. Kenapa? Karena mau dulu nak cabut colo sampai konek lagi nih baru setel lagi, baru setting lagi. Yakin nggak saya? Makanya saya suruh kap pulang. Pak Di nanti besok aku bawa, besok ke sini Pak Di, ke sini Pak Di ambil di masjid. Nasari karena gue bilang mau apa ya? Nampak kayak mas setting, nah itu settingan ada. Saya rasakan 8 hari saya kutak-katik itu programnya gue bilang kan ada. Lebih baik tidak usah pakai jam begini daripada nasi saja tahu. Buntun kalau sukses sekarang buktinya seperti itu. Nah, jadi teman-teman di Buknea, pengurus masjid di Buknea, kalau kita sudah niat nonton ini videoku silakan kita berembuk. Silakan kita bercerita dengan siapa Pak Ilyas, Pak Dusun, Pak Bahar, Pak Mahir, bagaimana. Nah, Pak Makin jelaskan Pak Haji, mau ganti, alhamdulillah saya bisa bantu. Dalam artian apa pembeliannya, kita tomo transaksinya. Nah, seperti itu.
Soal ini mixer berminat ki 800.000. Beli di Makassar saja. Nah, di mana tokonya? Di Paradise. Sebut nama aku. Nanti saya arahkan ki. Pokoknya ini tolong dilayani. Ada satu kampung itu mau beli. Arahkan. Kasih mixer DB Voice 6 channel. Nah, yang begini dipakai Panguka. Maaf, Panguka belum ada mixer. Bilango, Bontopano, Paralombasa. Iya, baru 3 itu. Nah, DB Voice. Nah, enaknya kalau bulan Ramadan langsung connect saja model, langsung tersambung ke radio online. Bersih siarannya Pak. Tidak mau setengah mati karena boja gelombang radio. Seperti di Tondokura masih radio manual. Agak rese, amarung. Kita itu kenapa? Karena dia tidak paham dengan sistem. Dia tidak paham dengan kecanggihan teknologi. Jadi seperti itu terus. Makanya aku bilang, malu kami bukan kalina masih gina, cantina, lumpona, menarana dan lain sebagainya. Tapi apa? Siaran buka puasanya, apakah tahu ini sarannya? Jo. Begitu suaranya penangkap karena dia masih pakai radio manual. Sementara kami sudah tidak pakai radio manual, radio online. Itulah gunanya teknologi. Tentu beda di pendengaran tuh. Padahal anu segede dulu di pemahaman yang beda. Padahal masih nak jadoina, tolong kurang nak punya saldona, masih lompo, dipakai Jumat, dipakai taruh. Tapi kenapa dia tidak bagus suara siaran radio buka puasanya? Karena dia tidak mengikuti perkembangan teknologi. Padahal berapa nih harganya? Tuh, tidak pakai biaya gimana? Di HP jadi setting, tapi dia tidak pakai perkembangan teknologi. Itu yang susah Pak. Apalagi punanya doi, itu yang susah. Makanya ikuti saja perkembangan teknologi. Kenapa? Ada uang mampu beli, tidak usah. Tidak ada uang, ya saja. Kenapa saya bilang? Ibarat dia ton masa ada waktu nanti kulit tahun balik. Kan begitu. Nah, sama yang di Tondokura 2 tahun yang lalu tuh saya bilang, saya nanti masih juga. Aku bilang seandainya saya mau masuk di situ, mau ikut pacini kan Pak, pakai radio online, tak makin jauh. Begitu siaran radio kalau buka puasa, aku bilang cantina, masih gina, tingginan, anuna, menarana, tapi kenapa begitu siaran bukan? Padahal masjid Panguka, masjid kecil, tapi beda siaran buka puasa, tidak garese, bersih. Para lomba begitu juga, Bontopano begitu juga. Terkecuali di Bilango kasih, tidak ada jaringan, ya tidak bisa. Nah, jadi saya berdoa mudah-mudahan nanti tahun depan Bilango, termasuk Bilango, Bunia ada Tommy kodon jaringan, bisa Tommy kasih yang menggunakan fasilitas internet. Karena ini berbasis internet semua ini. Ini berbasis internet. Kita mau konekkan di HP kan harus ada internetnya HP. Sambung ke sini modem, tidak pakai kabel-kabelan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dana tak, kenapa tidak? Ada kan perencanaan, yuk cocok ini salah doi malitongki, kan bisa. Jadi tahun depan, nanti kalau sudah mau setengah mati marbot, cabut, colok, make mundur volume tidak ada Pak. Bisa ke para lomba lambu-lambuam itu pasti Pak besok lamaran itu karena tidak pernah dibuka. Bisa ke mana lagi tuh? Yang ada mixernya, yang ada lemarinya, termasuk di Bilango. Mungkin tidak pernah itu cabut colok juga karena ada mixernya. Termasuk di Bontopano. Kenapa? Karena sudah dikancing semua. Apa modus tel kalau sudah volumenya sampai sekian, Kecuali kalau ada blank, ada yang noise, ada yang mendengung, baru menurunkan volume seperti yang kuajarkan kita tadi. Tapi kalau tidak, sudah kan di setel semua nanti tuh diukur kayak ini. Bagaimana nih pas nih? Turun sedikit. Tambah efeknya. Kurangi anunya Pak. Masih mau teruncing. Kurangi bassnya. Gonggorok dulu deh. Sudah, oke, selesai. Di atas volume bagian. Setelah selesai lampu semua, kunci lemari. Gantung. Kunci lemari, gantung kuncinya. Selesai. Masuk on waktu salat bunyi mama kok. Pupusik terama bama kok. Pupusik banget sambayan kok. Lebo ko sambayan pilaring jualan selesai. Kenapa tidak usah cabut colok lagi lampu warni matikan. Begitu Pak yang kami pasang di Tondok Talasa. Seperti di Paraloma begitu. Tidak perlu lagi orang pergi main cabut di pacut. Tidak perlu Pak. Mati sendiri, hidup sendiri mereka nunya. Dan tidak memakan listrik, tidak boros. Iya, begitu. Makanya saya tuh mau tanamkan masjidku lagi Pak, belum begitu canggihnya itu yang di Tondok Talasa itu sistem anunya, sistem on off-nya ini jam waktu salat tidak. Kami merancang itu.
Saya rancang itu timer seperti itu saya pakai. Biayanya 400.000 untuk meng-on-off-kan itu power. Jamnya otomatis jamnya, tapi powernya tidak otomatis. Itu yang saya pernah ceritakan, bahwa kita harus membuat satu pemutus timer otomatis secara manual yang dirangkaikan jam timer secara akumulasi 1 tahun. Karena dalam 1 tahun ada waktu salat, mungkin hari ini 25, besok pukul 15.70, 20. Bulan depan mungkin 14.40. Nah itu. Tapi kalau sistem yang di Gikom punya, tidak ada yang begitu-begitu. Luar biasa. Apalagi kalau ditunjami dengan seperti ini, HP nomah amu, buka puasa hampir tahu orang radiono, langsung tindis mode. Cari RRI Pro 1 Makassar. Begitu, tidak ada resep Pak. Mudah-mudahan tahun depan Bilango dengan apalagi itu Bunia sudah ada di jaringan telekomunikasinya, mudah-mudahan ya, atau setidaknya masjid dipasangi juga wifi seperti di rumahnya Pak Dusu, supaya lebih memudahkan nanti dalam penggunaan siaran buka puasa. Nah seperti itu. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Tapi kalau saya ada salah kata di sini, saya tidak bermaksud menggurui semua. Saya hanya ingin memberikan masukan, mengedukasi teman-teman di Tondon Talasa bahwa itu yang saya bilang tadi, yang jadi pengurus yang tidak mau tahu. Jantong kisah tahu. Kenapa? Jantong pasang badang tidak mau dimasuki masjid, tak payah begitu Pak. Ketinggalan gitu. Kan ada tuh itu pengurus masjid begitu, datang mau menawarkan ini tidak nalang ya. Kenapa? Begitu dia tidak mau mengikuti perkembangan. Akhirnya apa? Celeng itu anak salah pasang nih. Ada toat 50 sen, ada toat 55, Mas Santo itu toat 35 mili, bukan pasangan. Itu karena apa? Tidak ada pemahamannya. Baru tidak mau terima saran. Susah Pak berkembang yang begitu. Susah mesti berkembang begitu. Ada mesti begitu di Tondon Talasa. Makanya saya bilang, kita mau bantu tapi dia tidak mau terima saran. Selesai itu. Niatnya saya sudah mau arahkan, dia bilang salah coronta. Itu. Tapi begitulah kalau tidak mau terima saran. Nah, tapi kami tidak bisa paksa. Kalaupun dia sudah paham, tapi mungkin anggaran tidak ada, tidak boleh dipaksa orang. Tapi kalau sudah pahami, iya Pak, nanti kalau ada dana aku motongin ku perbaiki, motongin ku ku benahi, kasih kak masukan, apanya yang salah, apanya yang perlu diganti. Begitu. Persoalan dana itu persoalan kedua Pak. Kenapa? Itu dana masjid itu tenaga nak. Nanti banyak dana kalau Ramadan. Di luar Ramadan apa aja banyak di masjid, tai cicak. Iya, selain Ramadan tidak ada yang banyak, itu paling tai cicak. Di kalau Ramadan itu kan Jawa dana banyak. Kenapa? Disitulah tempatnya orang menyumbang. Makanya saya selalu edukasi Pak Ali, bergerak ke bulan Ramadan itu adalah bulan berkah, pengumpulan dana. Karena kalau di luar bulan Ramadan, kira-kira orang nyumbang kira waktu Pak. Tapi kalau di bulan Ramadan mengharap orang mudah-mudahan kono sumbangannya berlipat-lipat ganda. Itu yang dikejar orang Pak. Jadi jangan takut kalau bulan Ramadan begini. Nah, itu kalau saya pengalamanku, dan mudah-mudahan betul apa yang saya katakan. Jadi teman-teman sebagai pengurus masjid, apa istilahnya? Jadi kalau bahasa kerennya itu open key, terbuka key untuk orang luar. Yang ki merasa masjid itu kayak tidak mau sekali dicampur kita. Nah, kita tidak mau campur masjid, justru kita itu, saya itu pribadi mau bantu ki. Iya, yang susah itu kalau sudah ki kasih arahan tapi tidak mau ki mendengar. Artinya apa? Lihat bagi di bawah tapi tidak nalangir, tidak mau dicampuri masjidnya, tidak mau diarahkan tuh. Padahal danana. Contohnya, tapi lo sakitnya pun nangari pun nanti nasi lolongan sarana. Sebagian juga teman-teman pengurusnya begitu, sampai tapi tidak setuju bendahara. Itu yang susah semua Pak. Jadi saya tidak boleh terlalu jauh. Tapi kalau sudah bagi ku kasih referensi, edukasi seperti ini, tinggal kita mami yang mempertimbangkan. Cocok gitu anak-anak. Pak Jep mau ke gantongnya nunggu deh. Tapi tenaga nak ikut pasang ke pembeli, tidak ada masalah Pak. Kita tidak mau ganti juga tidak apa-apa. Setidaknya kita sudah paham ini semua tentang kamu makan jepale. Audio begitu. Nah, masjid itu kita harus juga lihat lokasinya. Jangan juga masjid kampung mau pakai serba mewah juga. Pemborosan jadi. Pemborosan jadi tidak perlu mewah Pak. Yang penting apa yang dicari fiturnya di situ di masjid yang dibutuhkan ada. Mau ki wifi-nya ada. Mau ki mode Bluetooth ada. Mau putar plastis ada, mau style mixer ada. Itu Pak yang dibutuhkan semua itu. Mau colok mic wireless ada, mau colokan 3 kaki ada. Itu
Itu yang kita butuhkan. Tidak perlu yang mahal. Yang penting itu memang sudah menunjang nih, sesuai kapasitas tak, sesuai kemampuan tak. Itu yang utama Pak. Intinya itu bagaimana itu kita punya perangkat sound system itu yang dicari sudah ada. Yang kedua yang harus kita tahu adalah yang pertama, alat sound system kita harus kuasai. Kita harus tahu itu alat tak. Jangan cuma beli saja tapi kita tidak tahu bagaimana setelannya, bagaimana pengoperasiannya. Susah tongki itu mana canggih bagaimana alat. Kalau kita tidak tahu mengoperasikannya susah juga. Dan ada juga masjid begitu, tidak sedikit masjid begitu. Bagus mixernya tapi tidak boleh neseng pakai. Itu bagus powernya tapi tidak neseng. Tidak usah terlalu jauh Pak. Kita di dunia saja ampli toa. Meskipun rendawannya tapi kita tidak tahu bilang apa nih lampu pusing maksudnya nih lampu jaya. Tapi alhamdulillah setelah saya datang dari sana aku jelaskan ini Pak maksudnya ini. Pak Bahar, Pak Mahir ini maksud. Nah, jadi misalnya kalau mau putar ki volume teh namun terus sambaran mutar ki asal lompona jadi langgar lompomi. Tapi kita tidak lihat aman tidak. Itu bisa Pak gunaku saya untuk mengedukasi, memberikan masukan, memberikan pembelajaran teman-teman di Tondon Talasa bahwa ini fungsinya ini tujuannya ini. Nah, seperti itu. Kayaknya sudah cukup barangkali di teman-teman. Mohon maaf kalau dalam hal video ini ada yang salah kata. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya ingin menambah pengalaman tak, wawasan tak seputaran audio masjid. Karena jangan lupa, di masjid itu Pak bukan cuma WC yang vital, bukan cuma lantai, bukan cuma atap, bukan Pak. Itu yang saya bilang tadi. Kalau WC tidak jadi 1 bulan, tena jana 1 kampung gegere. Tapi kalau audio masjid tidak, tena silolongan dalam 1 hari 1 kampung 1000. Pasti yakin mah kita. Siapa di kampung ini? Ngapain masih jika? Nanti nasara. Jadi na sumbangan ang pakodina aja sarana. Toh. Contoh. Nah, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi semua buat kita dan alhamdulillah saya doakan mudah-mudahan kedepannya kita juga masjid di Tondon Talasa sudah lebih bagus lagi kedepannya. Dan mungkin tahun ini belum ada mixernya. Mudah-mudahan tahun depan ada Tommy Mixer atau mungkin dalam waktu cepat ini mungkin yang suaranya masih kurang besar. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun depan suaranya juga sudah bagus dan sudah besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.